Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yahersa dalam pembelajaran Matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 9 semester 2. Pada kali ini Yahersa akan melanjutkan tentang yang lalu, pembahasan masih pada tabung, dan sekarang tabung part 2 kita akan langsung saja membahas tentang soal-soal yang akan kalian kerjakan mengenai tabung. Maka dari itu, Ayasa sudah mempersiapkan soalnya ada 3. Di sini soal pertama, kita bisa lihat di layar. Diketahui diameter alas suatu tabung 28 cm dan tinggi 15 cm. Tentukan luas alas tabung, tutup tabung, selimut tabung, permukaan tabung, dan luas tabung tanpa tutup. Lalu yang kedua, kita akan mencari juga jari-jari dengan rumus luas permukaan tabung. Ini soalnya bisa kalian baca. Dan yang ketiga, kita akan mencari tinggi tabung dengan rumus luas permukaan tabung. Nah, kita akan langsung saja membahas soal yang pertama. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah tuliskan apa yang diketahui dalam soal. Diketahui diameter. Berarti kita akan tuliskan soal pertama, kita tuliskan di sini. Yang diketahui apa? Tulis yang diketahui. Pertama, diameter kita lambangkan dengan D. Diameter sama dengan berapa di situ? Kita lihat 28 dan tinggi 15 cm. Berarti diameternya adalah 28 cm dan tinggi adalah 15 cm. Lalu kita lanjut ke apa yang ditanyakan. Nanti soalnya ada 5, baru kita langsung jawab. Ya. Oke, kita langsung saja jawab ya. Jawab yang A. Yang A itu adalah luas alas tabung. Luas alas. Nah, untuk mendapatkan luas alas, kita ingat yang tadi, materi yang kemarin, bahwa alas itu bentuknya lingkaran. Berarti kalau lingkaran ditanya luas alas, luas lingkaran. Luas lingkaran adalah VR kuadrat. Berarti nilainya VR kuadrat. Yang kita butuhkan adalah jari-jari. Yang ada adalah diameter. Maka diameter ini harus diubah ke dalam jari-jari. Dengan cara apa? Dengan cara R sama dengan diameter dibagi 2. Nilainya menjadi 28 dibagi 2. Nilainya menjadi 14. Maka kita tuliskan nilai V-nya kita nantikan dulu. R-nya 14. Berarti kalau R kuadrat maksudnya 14 dikali 14. Nah, lihat di sini 14 itu bisa dibagi 7 enggak? Bisa, maka Pi-nya yang kita gunakan adalah 22 per 7. Berarti 22 per 7 kita kali 14, kita kali 14. Kita coret di sini, nilainya berapa? Yap, betul 2. Berarti 44 dikali 14, berapa hasilnya? Boleh minta bantuan? Kalian harus hitung sendiri. Berapa hasilnya? Oke, 44 dikali 14, maka hasilnya adalah 616 ya. 616 apa? Sentimeter persegi ya, karena dia luas. Soal yang kedua ditanyakan adalah luas tutup. Ya, luas tutup juga berbentuk apa? Lingkaran. Berarti kita cukup mencari rumus lingkaran. VR kuadrat. Karena dia sama dengan nomor pertama, sudah kita kerjakan, maka kita bisa tuliskan 616 cm persegi. Lalu soal yang ketiga apa? Kita lihat lagi ke dalam soalnya adalah luas selimut tabung. Berarti yang C. Ya. Luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung ini didapat dari, kita lihat di sini rumusnya apa? 2VR kali T atau VDT juga boleh. Berarti kita menggunakan yang 2VR kali T. Nilainya 2 kali 22 per 7 kali 14 kali tingginya berapa? 15. Kita coret 2, 44, 88, berarti 88 dikali 15. Nilainya adalah 1320 cm persegi. Untuk mencari luas selimut tabung.
Oke, lanjut. Yang keempat, yang D. Yang D itu apa? Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Nah, rumus luas permukaan tabung apa? Nah, kalian bisa lihat di sini yang menggunakan rumus adalah 2VR R tambah T. Berarti 2 kali V kali R dalam kurung R tambah T. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya 14 dalam kurung R-nya 14 tambah T-nya 15. Berarti ini kita coret, hasilnya dibagi 2, ini 1, 2 kali 2, 2, 4, 4, 4 kali 2, 88, 88 dikali 29. Hasilnya berapa? 88 dikali 29 hasilnya berapa? Kita hitung lagi, 88 dikali 29. Hasilnya adalah 2552 cm persegi. Ingat, ini apa? Masih pada satuan luas. Yang E sekarang. Nah, yang E di sini apa? Kita lihat. Ya. Yang E kita diminta untuk mencari luas permukaan tanpa tutup. Berarti kita tinggal masukkan saja rumusnya, asal semuanya terpenuhi. Ya, kita kerjakan yang E. Kita turunkan dulu, sip. Nah, ini yang E. Yang E adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah VR V kali R, R tambah 2 kali T. Ya. Berarti 22 per 7 dikali 14 dalam kurung 14 ditambah 2 dikali T-nya 15. Berarti ini kita bisa coret. 2, ini 1. 22 kali 2, 44. 14 tambah 2 kali 15, 30. Kita lanjutkan ke samping sini ya. 44 dikali 44 juga. Berarti nilainya adalah 44 kali 44. 1936 cm persegi. Selesai. Nah, inilah dia cara mengerjakan nomor 1, di mana kita harus tahu dulu, tulis yang diketahuinya, lalu tulis apa yang ditanyakannya, lalu nanti tinggal jawab. Biasakan kalau diameter jadikan ke jari-jari saja agar memudahkan kita dalam menggunakan rumus. Lalu pastikan jari-jarinya itu kalau dia kelipatan 7 maka V-nya menggunakan 22 per 7. Maksudnya apa sih kelipatan 7? Angkanya bisa dibagi dengan 7. Tapi kalau angkanya nggak bisa dibagi dengan 7, maka V yang digunakan atau Pi, ya, Pi yang digunakan itu 3,14. Baik, ini soal nomor 1. Ya, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat, inilah dia jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2, ya. Ini Ayah Hersa hapus. Ini juga Ayah Hersa hapus ya. Kita lanjut soal ke nomor 2. Sebentar. Sip. Nah, soal nomor 2, kita harus tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke. Diketahui. Apa yang diketahui di sana soal nomor 2? Soal nomor 2 kita lihat. Diketahui sebuah tabung memiliki luas permukaan tabung sebesar 528 cm persegi dengan tinggi 8 cm. Berarti tinggi di situ maksudnya adalah tinggi tabung. Tentukan nilai jari-jari tabung tersebut. Oke. Kita langsung saja tuliskan pertama luas permukaan tabung.
sama dengan 528 cm persegi. Lalu tinggi sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah R, jari-jarinya berapa. Oke, kalau begini cara ngerjainnya bagaimana? Maka kita jawab, pertama kamu tulis dulu saja luas permukaan tabung itu sama dengan rumusnya. Rumusnya berapa? 2VR dalam kurung R tambah T. Kalau dia tidak ada perkataan tanpa tutup, berarti luas permukaan tabungnya itu luas permukaan tabung. Tapi kalau di situ ada pernyataan tanpa tutup, berarti kita menggunakan yang luas permukaan tabung tanpa tutup, seperti itu. Nah, selanjutnya kita apakan? Selanjutnya ini kita kalikan dulu ke sini. Oke, baik. Oh, nanti saja ya, nggak apa-apa ya, nanti saja. Kita kalikannya nanti saja. Kita lanjut saja. Di sini luas permukaan tabungnya berapa sih? 528. Gitu ya. 2 kali V. Ya, kita coba V-nya menggunakan 22/7. Ya, kali 22/7. R-nya kita nggak tahu berapa. Lalu R ditambah tingginya 8. Gitu ya, kita masukkan nilainya yang sudah diketahui. Oke, ini kita kalikan dulu. 528 sama dengan 44/7 dikali R tambah 8. Nah, ini kalau seperti ini, biar 7-nya hilang, kita pindahkan ke kiri atau kita kalikan semua dengan angka 7. Jadi, ini 7 di sini, kita pindahkan ke sini, jadi 528 dikali 7 sama dengan 44 R dalam kurung R plus 8. Nilainya berapa? 528 kali 7. 3696 sama dengan 44R dalam kurung R tambah 8. Lalu 44 ini kita bagi ke sini. 3696 dibagi 44 sama dengan R tambah 8. Jadi kita bagi 44. Hasilnya adalah 84 sama dengan R dalam kurung R plus 8. Nah, kita lanjutkan ke sini. Boleh nggak dibalik nulisnya? Boleh. R dalam kurung R plus 8 sama dengan 84. Masih ingat kan persamaan kuadrat? Ini kita kalikan ke sini, ini kita kalikan ke sini. Jadinya R kuadrat plus 8R sama dengan 84. Kita pindahkan 84-nya, R kuadrat plus 8R dikurang 84 sama dengan 0. Berarti nilainya adalah R, kita apakan? Kita faktorkan. Nah, seperti itu. Kira-kira hasilnya berapa ya? Kita cari min 84 kalau dikalikan nanti atau dikurang nanti hasilnya plus 8. Ingat, min 84 ya. Berarti kita harus cari perkaliannya, yaitu 16 sama 4. Hasilnya di sini plus, berarti min 4 ya. Kayak gitu. Berarti di sini plus 16 min 4 sama dengan 0. Seperti itu. Berarti di sini R plus 16 sama dengan 0, R sama dengan min 16. Di sini R min 4 sama dengan 0, R sama dengan 4. Yang kita gunakan adalah jari-jarinya yang positif. Maka nilai R sama dengan 4 cm. Jelas sampai sini? Jadi ini jangan lupa materi persamaan kuadrat yang lalu, cara memfaktorkannya kalian harus ingat lagi. Walaupun Kak Ayah Hersa tidak menjabarkan secara jelas, ini harus dipelajari lagi ya. Gimana kita mendapatkan 16 sama min 4. Kayak gitu. Cari faktor dari 84 perkaliannya. Oke, cukup? Soal nomor 2, maka kita lanjutkan ke soal nomor 3. Yang ini Ayah Hersa hapus.
Soal nomor 3, yaitu bagaimana kita mencari suatu jari-jari tinggi dengan menggunakan luas permukaan. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah mencari tinggi tabung dengan rumus luas permukaan tabung. Diketahui luas permukaan tabung ada 120 pi cm persegi dengan jari-jari sama dengan 5 cm. Tentukan nilai tinggi tabung tersebut. Maka kita tuliskan di sini luas permukaan, yang diketahui dulu. Diketahui luas permukaan tabung, gitu aja ya, LP tabung sama dengan 120 pi cm persegi. Lalu jari-jarinya 5 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi tabung. Oke. Maka kita tulis dulu luas permukaan tabung, rumusnya berapa? Sama dengan, ya, nilainya aja dulu nggak apa-apa, boleh begini nulisnya, 120 pi, ya. Ada pi-nya ya, ini pi gabung dalam bentuk luasnya. Lalu rumus dari luas permukaan tabung adalah 2 pi R dalam kurung R plus tinggi sama dengan 120 pi. Nah, kalau di sini keduanya ada sama-sama pi, maka kita bisa boleh langsung coret pi-nya. Tapi kalau nggak ada, maka pi-nya ini harus kita tentukan dari jari-jarinya. Kayak gitu. Ya. Nanti lihat jari-jarinya, kalau jari-jarinya kelipatan 7, kita pakai 22/7. Kalau enggak ya 3,14. Nah, di sini R-nya 5, berarti 2 dikali 5, 5 ditambah tinggi sama dengan 120. Berarti 2 kali 5, 10, 5 tambah tinggi sama dengan 20. Ini dikalikan pelangi. Berarti 50 tambah 10T sama dengan 20. Pindahkan 50-nya. 10T sama dengan 20 kurang 120, maaf. Kurang 50. 10T sama dengan 70. T sama dengan 70 dibagi 10. Nilai T sama dengan 7 cm. Seperti itu. Inilah dia cara kita mengerjakan mencari tinggi dengan luas permukaan tabung. Baik, inilah dia part 2 tentang tabung. Semoga bermanfaat buat Ananda semua. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.